Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Perkenalkan, nama Ibu Astrid Exendianda. Nah, kalian bisa panggil dengan Ibu Astrid. Nah, untuk absen, kalian bisa langsung absen di Google Classroom. Di situ sudah Ibu siapkan linknya, kalian bisa langsung absen. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita masih daring ya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian jangan keluar rumah dulu. Jangan keluar rumah kalau nggak penting sekali. Jadi harus selalu menjaga kesehatan. Untuk 3 pertemuan ke depan kita akan membahas materi pokok, yaitu materi seni patung. Nah, pasti di sini sudah pernah melihat seni patung kan? Kalau di Malang seni patung kita pernah lihat di daerah Kayu Tangan. Di sana ada patung Chairil Anwar. Kemudian ada lagi patung di daerah Bundaran SMP 5. Di situ kita bisa lihat patung Jenderal Sudirman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas seni patung, dimulai dari konsep, kemudian ada fungsi, juga ada jenis, teknik. Nah, alat dan bahan itu juga kita pelajari pada bab kali ini. Oke, Ibu mulai dari materi yang pertama ya. Kita akan mempelajari tentang konsep patung. Oke, baik, kita masuk pada materi konsep patung. Nah, jadi di sini patung itu juga disebut dengan plastic art. Itu adalah sebuah cipta karya manusia yang memiliki nilai estetik dan memiliki nilai keindahan. Jadi patung itu juga meniru bentuk alam yang ada di sekitar kita. Di patung itu memiliki sifat 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala arah. Ya, jadi patung itu merupakan benda yang bervolume karena dia dapat dilihat dari segala arah. Kemudian di seluruh Indonesia itu juga pasti memiliki tradisi pembuatan karya seni patung. Contohnya pada masyarakat tradisional, pada masa Hindu-Buddha itu pembuatan patung seringkali dikaitkan dengan kegiatan religi atau kegiatan pemujaan arwah nenek moyang. Beda lagi dengan patung modern. Kalau patung modern itu lebih bersifat bebas dan bersifat ekspresif. Jadi seniman lebih menciptakan patung sesuai dengan isi hatinya. Jadi patungnya itu tidak terikat oleh adat istiadat. Jadi dia lebih ekspresif karena murni dari seniman atau penciptanya. Nah, coba perhatikan 3 gambar berikut ini. Berdasarkan fungsi pembuatannya, 3 gambar ini itu memiliki fungsi yang berbeda. Gambar pertama merupakan patung sebagai fungsi personal, yaitu patung ini diciptakan untuk kepentingan pribadi, yaitu sebagai ekspresi perasaan. Kemudian gambar yang kedua yaitu merupakan patung sebagai fungsi sosial. Nah, jadi di sini patung ini diciptakan untuk mengenang jasa pahlawan atau sebuah peristiwa bersejarah. Kemudian patung yang ketiga yaitu patung sebagai fungsi fisik. Nah, ini adalah patung yang bernilai estetika. Jadi patung ini dibuat semata-mata hanya untuk dilihat atau dinikmati keindahannya. Nah, jenis patung sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk imitatif dan bentuk non-figuratif. Untuk yang patung bentuk imitatif yaitu adalah patung tiruan atau realisme dari bentuk alam. Alam itu ada seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian untuk patung non-figuratif adalah patung yang bersifat abstrak sehingga tidak menampilkan bentuk umum atau bentuk-bentuk yang ada di alam sekitar kita. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam membuat patung itu sangat bervariasi. Yang pertama yaitu bahan lunak. Nah, bahan lunak ini itu adalah material yang empuk,
itu contohnya itu seperti tanah liat, sabun, lilin, atau plastisin. Kemudian yang kedua itu ada bahan sedang, yaitu bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya itu bisa seperti kayu waru atau kayu randu, itu merupakan bahan sedang. Kemudian yang ketiga itu ada juga bahan keras. Nah, ini kalian bisa menebak pasti ya. Bahan keras itu adalah bahan yang padat. Contohnya seperti kayu atau batu. Batu itu contohnya seperti andesit atau batu marmer. Kemudian ada lagi yaitu bahan cetak atau bahan cor ya. Nah, itu contohnya itu seperti semen, pasir, fiber. Nah, itu merupakan contoh dari bahan cetak. Contoh lainnya lagi itu juga ada, kalian pasti pernah menemui patung dari bahan kertas ya. Nah, itu juga kalian bisa gunakan pada saat akan membuat patung. Untuk alat biasanya kita temui pada pembuatan keramik. Nah, di pembuatan keramik itu biasanya kita temui butsir dan juga meja putar. Nah, itu merupakan alat untuk membantu dalam pembuatan keramik. Kemudian ada juga alat pahat. Itu biasanya digunakan untuk mengurangi atau membentuk bahan yang keras. Contohnya itu seperti batu atau kayu. Nah, itu biasanya kita menggunakan alat pahat. Untuk teknik dalam pembuatan karya seni patung, nah, kemarin kan Ibu sudah bagikan modul ya. Nah, coba kalian berkomentar di kolom komentar Google Classroom ini ya. Coba kalian sebut dan jelaskan apa saja sih teknik dalam berkarya seni patung. Kalian bisa lihat di modul yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nanti yang berkomentar dan menjawab pertanyaan ini akan Ibu berikan poin. Oke, baik anak-anak, cukup untuk pertemuan pertama ini. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan Google Meet ya. Kalian boleh menyiapkan sabun mandi karena minggu depan kalian akan mulai praktik membuat patung dari bahan lunak, yaitu sabun mandi. Nah, nanti di Google Meet Ibu akan tayangkan tutorial atau prosedur dalam pembuatan karya patung dengan bahan lunak, yaitu sabun mandi. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen, Ibu tunggu. Oke, baik, kita akhiri pertemuan pertama ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan prokes. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting. Oke, terima kasih. Selamat siang.